Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsun al-an usulul fiqh. Sana Rabi'ah, tafadhali bi fathi al-kitab as-safhah ar-rabi'ata asyrah. Silakan dibuka halaman 14. Maudu'un al-yaum nash'atu ilmi usul fiqh. Nash'ah makna dalika perkembangan atau pertumbuhan ilmu usul fiqh. Ini pembahasan hari ini. Wa ba'din sanwasil ila hukmi ta'allumi ilmi usul fiqh. Apa hukum belajar ilmu usul fiqh? Alan sanakhtu awalan ilal mawdu' al-awwal nash'atu ilmi usul fiqh. Kana as-sahabah ba'da ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istambatu ahkaman syar'iyyah litatbiqiha ala waqa'i' jadidah yasdaruna fi istimbatihim an usulin mustaqirrah fi anfusihim. Dulu pada zaman sahabat ilmu usul fiqh ini belum ada. Pada zaman Rasul atau setelah wafatnya Rasul pada generasi sahabat tidak langsung ada ilmu usul fiqh. Lantas bagaimana para sahabat dulu mengambil kesimpulan hukum? Beliau mengambil kesimpulan hukum dengan melihat kepada kejadian-kejadian yang sebelumnya. Apabila kejadian itu atau perkara itu belum terjadi pada peristiwa sebelumnya, yasdaruna fi istimbatihim an usulin mustaqirah fi anfusihim, maka mereka akan menggunakan ijtihadnya, pemahamannya. Apabila para sahabat tidak bisa menyimpulkan sendiri, maka beliau akan minta pendapat kepada yang paling ahli di antara beliau-beliau itu. Memang para sahabat ada beberapa yang memiliki spesifikasi keahlian. Yang ahli tafsir, ada Abdullah bin Abbas misalnya. Yang ahli tentang ilmu perdagangan, nanti ada lagi para pakar-pakarnya gitu ya. Alimuha min nususi asy-syari'ah wa ruhuha. Beliau-beliau mengetahui karena beliau memang generasi terbaik. Pernah bertanya langsung kepada Rasul, atau mungkin ada di antara mereka yang pernah bertanya kepada Rasul, lalu hukum itu diberitahukan kepada sahabatnya, pada sahabat yang lain maksudnya. Wa min tasarrufatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati ayashuha wa syahaduha. Atau mereka beliau-beliau menyimpulkan dari perilaku Nabi. Tingkah laku tasarrufat itu perilakunya Nabi ketika hidup. Dulu Nabi sholatnya begini, kalau bangun tidur jam segini, kalau tidur begini waktunya, kalau makan begini dan lain sebagainya ya. Mereka langsung menyaksikan hidup bersama Rasul dan menyaksikan perilaku Rasul. Wa rubbama sarraha ba'duhum fi ba'dil masail bil asli alladhi istanada ilaihi fi istimbatihi lil hukmi al far'i. Dan banyak juga sarraha ba'duhum fi ba'dil masail yang menjelaskan sebuah masalah atau beberapa masalah dengan sumber hukum atau ayat yang aslinya, ayat pokok atau ayat utama atau hadis yang utama, kemudian di situ dikembangkan menjadi hukum far'i atau hukum bawaannya, hukum cabangnya ya. Kaqali Ibnu Umar liman sami'ahu yanha 'anit tamattu bil haji ittiba'an linahyi Umar. Contohnya di sini ada sebuah fatwa hukum dari sahabat mulia Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yushaku an tunazzila 'alaikum hijaratan minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Fabnu Umar huna yaqul inna tamattu' jaiz wa hadha hukmun fiqhiyun far'i wa huwa yastanidu fi daf'il qaul bi'adami jawazihi ila qaidatin usuliyah yusarrihu biha. Jadi begini, dulu pada zaman Umar bin Khattab ada beberapa orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu'. Sudah paham tamattu ya? Tidak usah saya jelaskan di sini. Tamattu itu menggabungkan antara haji dengan umroh dengan satu niat dengan satu waktu. Kalau qiron atau ifrad ini memisahkan. Jadi tamattu ini
karena melaksanakan haji dan umroh berbarengan pada satu waktu, nanti konsekuensinya akan membayar dam di akhir gitu. Nah, pada zaman Rasul dulu belum ada haji tamattu itu. Karena Abdullah bin Umar adalah seorang yang faqih ya, memiliki keilmuan yang tinggi. Beliau kemudian bukan menentang sebenarnya, meluruskan ya. Dimarahi dulu sama Umar bin Khattab orang-orang yang hajinya tamattu ini. Yushaku, saya khawatir kalian akan tertimpa batu dari langit karena berhaji dengan cara seperti ini. Menurut Umar itu salah. Tapi kemudian diluruskan oleh anak beliau Abdullah bin Umar bahwa hal seperti ini dibolehkan, haji dengan tamattu itu dibolehkan. Dan hal ini haji tamattu sampai sekarang masih dilaksanakan. Khususnya jamaah haji dari Indonesia ini masih melaksanakan haji dengan cara tamattu. Kenapa dengan tamattu? Karena semakin banyaknya jamaah haji dari tahun ke tahun, kemudian juga jarak tempuh yang tidak dekat ya dari Indonesia Asia Tenggara menuju ke Mekah ini jauh sekali dan biayanya juga sangat besar gitu. Wahya yastanid fi daf'il qaul bi'adami jawazihi ila qaidatin usuliyah yusarrihu biha wa hiya anna ad-dalil minas sunnah an-nabawiyyah muqaddamun ala qaulis sahabi. Kemudian Abdullah bin Umar di sini menjelaskan bahwa perkataan Nabi ya, sabda Nabi itu lebih diutamakan daripada qaul sahabi. Jadi apabila contohnya ayahanda beliau Umar bin Khattab melarang haji dengan tamattu, kemudian itu mungkin karena ketidaktahuannya Umar gitu ya, tentang fatwa itu pada zaman Rasul, diluruskan oleh Abdullah bin Umar karena Abdullah bin Umar ini banyak meriwayatkan hadis ya dibandingkan ayahanda beliau. Pengetahuan hukumnya mungkin lebih tinggi daripada ayahanda beliau Umar bin Khattab. Jadi jangan bilang Umar mengharamkan haji, Rasul menghalalkan haji tamattu ya, tamattu tadi maksudnya. Menurut Umar nggak boleh, menurut qaulus sahabi hadza haram, walakin inda Rasulillah hadza halal. Jangan sampai perkataan sahabat itu menentang dengan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi qaulus sahabi itu qaulur Rasul muqaddamun ala qaulis sahabi, lebih diutamakan daripada perkataan sahabat. Wa qauli Umar ibn al-Khattab li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma indama wallahu al-qudat a'rif al-ashbah wal amsal wa qis al-umur bi ra'yika fa huwa tasrihun bil amal bil qiyas wa hiya mas'alatun usuliyah. Ketika Umar bin Khattab menjadikan Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat mulia radhiyallahu anhuma, ketika menjadikan beliau seorang hakim ya, al-qudat, beliau berpesan, Umar bin Khattab sebagai khalifah berpesan, kamu ketika mengadili sebuah perkara, a'rif al-ashbah, kalau perkara itu mutasyabih ya, memiliki kemiripan, ada syubhat di situ, sulit untuk dibedakan, maka i'rif ya kan. Artinya buka perkara itu, rinci perkara itu sampai betul-betul jelas gitu. Kira-kira begitu. Al-amsal juga artinya asbah sama. Antara misalnya makanan pokok antara beras dengan gandum ini mirip, sama-sama makanan pokok, tapi hukumnya ini sama atau beda. Ini a'rif al-asbah kata beliau begitu. Waqis al-umur bi ra'yika. Kemudian kalau kamu menemukan kesulitan dalam istimbatul hukum, maka kis ya kan? Kis itu artinya kias. Kias itu adalah metode menerapkan hukum dengan metode. Misalnya bagaimana kita mengkiaskan antara alkohol dengan cuka misalnya. Sama-sama hasil fermentasi. Boleh nggak alkohol itu dijadikan cuka untuk masakan? Ada ya masakan-masakan yang menggunakan alkohol sebagai cukanya itu. Tentu saja kesimpulan hukumnya tidak boleh karena alkohol itu mengandung karena alkohol itu diharamkan. Nah, kalau alkohol sebagai parfum bagaimana? Nah, ini berbeda lagi ya. Alkohol yang diminum dengan alkohol yang disemprotkan parfum jenisnya tidak sama. Tetapi alkohol yang diminum dengan alkohol yang dibuat masak itu jenisnya sama. Sama-sama haram gitu ya.
Inilah kias. Hal ini kemudian membuktikan bahwa mungkin ada sebagian hukum yang dulu belum sempat dibahas pada zaman Rasul, tapi bisa kita kiaskan gitu ya. Wa fi ahdi tabi'in wa man ba'dahum kasrat al-hajah ila al-istinbat li kasratil hawadis allati nasya'at an dukhuli biladi syasi'ah tahta al-hukm al-islam. Pada zaman tabi'in, generasi setelah sahabat telah wafat, maka generasinya berganti ke generasi tabi'in. Wa man ba'dahum, yaitu generasi para imam. Kasurat al-hajah ila al-istinbat, banyak sekali hal-hal baru yang perlu kesimpulan hukum dan belum ada fatwanya. Likasratil hawadis, banyak sekali perkara-perkara hal-hal baru yang tidak ada zaman sahabat dulu. Apalagi ketika itu Islam sudah menyebar ke Eropa, sudah menyebar ke Afrika. Di sana tentu saja kultur budayanya berbeda dengan yang ada di Arab ya. Fatakhosos fil futya kasir minat tabi'in, maka ada para tabi'in itu yang beliau berprofesi atau ditunjuk sebagai majelis fatwa ya. Jadi tidak semuanya berfatwa, ada beberapa yang diberikan fatwa atau dewan fatwa, seperti halnya lazimnya di Indonesia itu ada MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, yang memberikan fatwa-fatwa hukum. Fahtaju ila an yasiru fi istimbatihim ala qawaidin muhaddadah. Maka para tabi'in tadi tentu saja memerlukan kaidah-kaidah ya. Membutuhkan kaidah-kaidah usuliyah supaya sampai ke kesimpulan hukum yang benar. Nah, di sini mulai tumbuh ya benih-benihnya usul fiqh tadi gitu. Wa manahij ma'rufah, perlu juga mereka kepada manahij, itu artinya struktur kurikulumnya gitu ya, atau silabusnya gitu. Silabus dalam menyimpulkan hukum. Wa usulun wadihah, tentu saja butuh juga usul ya, yaitu al-usul yakni dalil-dalil yang kuat, yang jelas. Wa kana li ba'dihim fi dzalika kalamun wadihun fi asna'i kalamihim fi ilmil fiqh. Nah, ketika itu sudah ada sebagian yang ulama-ulama itu yang menjadi pakar fikih. Karena fikih itu sudah tumbuh, bagaimana nikah, bagaimana berdagang sudah dicontohkan oleh Rasul. Tetapi ada furu-furu ya kan, ada hal-hal lain yang perlu kejelasan hukum, dan ini belum dibahas dalam wilayah fikih. Maka disitulah wilayahnya ilmu usul fiqh. Ghairu anna ilmal usul lam yatamayaz an ghairihi illa indama jama'a masailahu al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, menurut sejarah bahwa para imam mazhab yang sebelumnya ataupun para sahabat dulu memang tidak menulis kitab ya, terutama dalam usul fiqh. Maka walaupun hari ini kita mengenal bahwa mazhab usul fiqh itu secara besar ada dua, yang pertama Hanafi, yang kedua adalah Imam Syafi'i. Cuman Imam Hanafi dulu tidak membukukan gitu ya, tapi murid-murid beliau mengumpulkan dari hasil tulisan-tulisan atau fatwa-fatwa beliau, dirangkum kemudian menjadi ilmu usul fiqh. Sedangkan Imam Syafi'i memang menulis sebuah kitab khusus membahas tentang usul fiqh, namanya Ar-Risalah. Sampai sini dulu, nanti Ustaz lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.